Saya mau jadi mahasiswa bimbingan paroki. Semester berapa kamu? Pokoknya udah mahasiswa swasta ini Pak. Saya Oke, bagus. lagi harus cari kerja. Jadi saya mau menyajikan tesis, gitu ya. Tesis saya mohon dibantai seperti tesisnya Dian Sastro gitu. Manusia itu adalah makhluk individu yang membentuk sosial kontrak satu sama lain. Tapi juga manusia sosial yang membuat rongga individu di dalam domain privatnya. Tapi ketika sebuah bangsa bergumul dengan bangsa yang lain, kesosialan manusia itu yang terejawantakan lewat nasionalisme itu selalu menang. Kita lihat bahwa Donald Trump, Brexit, populist leaders in continental Europe, semua maju dengan narasi nasionalisme. Jadi kita tahu bahwa nasionalisme itu setiap berbenturan dengan negara-negara lain, dia pasti menang di atas liberalisme. Tesis saya adalah begini, sebuah bangsa untuk bisa efektif, dia harus digambarkan seperti sebuah walled garden, ya, sebuah taman yang dipagari, gitu ya. Di tengahnya adalah strong liberal values. Kenapa? Strong liberal values bermula dari bahwa manusia tidak setuju satu sama lain, tidak bisa setuju sama satu sama lain. Oleh karena itu butuh state untuk melindungi hak, dan maka itu lahir toleransi. Meritokrasi kemudian hadir dari situ, dan meritokrasi itu belum lama sebenarnya. Hanya dihadirkan lewat orang yang memiliki kesetaraan dari awal. Tapi di luar harus ada nasionalisme yang merekatkan mereka, gitu. Nah, itu tesis saya, dan kritik saya adalah bahwa di Indonesia ini liberal values itu terhalangi oleh hegemon di dalam kultur Indonesia yang saling mengkanibalisasi kultur-kultur yang lain. Misalnya Javanisasi, hal-hal seperti itu. Unless and until setiap bangsa Indonesia itu merasa dirinya setara, barulah liberalisme itu bisa keluar dengan meritokrasi yang akan mendukung nasionalismenya dengan talent-talent yang paling terbaik. Kita dikhianati oleh orang yang berada di dalam tembok itu karena dia mengajari kita caranya bernasionalisasi ke dalam, bukan keluar. Saya mau berbahasa Inggris sekarang, dia bilang tidak nasionalis. Anda harus dukung Palestina Israel, tapi ngomongnya ke dalam. Harusnya ngomongnya keluar. Silakan dibantai. Oke, saya minum kopi dulu ya. Tadi saya minta kopi hitam dan pahit. Kopi sehitam Republik dan sepahit Harapan. Honda Beat, safety di jalan, hosted by Kobo. Kok masih di sini? Metafor yang dibuat oleh Bagus, betul-betul bagus itu. Saya membayangkan waktu dia mulai bicara, ada taman di dalamnya. Inti dari taman itu, pelatarannya adalah liberalisme. Lalu ada perjanjian sosial untuk menghasilkan peradaban. Di kita peradaban namanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kemudian ditemboki oleh persatuan Indonesia. Kan itu jadinya. Sekarang kalau wilayah itu saya gambarkan sebagai dua aktivitas. Liberalisme itu semacam, karena dia di pusat, dia yang menentukan ketegangan sentrifugal. Untuk mengatasi rotasi sentripetal. Kira-kira begitu yang belajar fisika nih. Sekarang harus dipilih momen untuk menentukan kapan sentrifugal itu berfungsi, kapan sentripetal itu dinetralisir tuh.
Saya tanya misalnya, satu waktu saya ada di Papua itu, ajukan problem ini dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya bilang begini, kalau Papua ada di dalam kondisi sentripetal, yang akan kalian pilih apa tuh? Saya nggak bilang sentripetal, saya bilang Papua ada di dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengucapkan sesuatu. Kira-kira begitu tuh, karena sentripetal dibikin nol geraknya itu. Lalu saya tanya pada mereka, lebih penting mana? Sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia tuh? Di dalam hitungan 0,0 sekian nanodetik, semua bilang sila kedua, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perjanjian sosial di situ tidak dipenuhi oleh negara. Jadi bagi mereka, imajinasi tentang Pancasila didasarkan pada problem real yang dia hadapi. Itu penindasan. Bagi dia, oke, lebih baik komunis yang adil dan beradab. Tanya pada Pak Jokowi, pasti dia bilang persatuan Indonesia paling penting. Karena dia mempertahankan posisi sentrifugal yang tidak bisa dia pahami, bahwa di dalam posisi itu harusnya ada kebebasan individu untuk mengucapkan pilihan, self determination. Tapi ini narasi yang berbahaya untuk diucapkan, karena seolah-olah bangsa ini akan pecah kalau tidak ada persatuan Indonesia tuh. Nah, kalau begitu ada persatuan tanpa ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya lebih cepat pecah negara ini. Ada persatuan tanpa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh, pecah negara ini. Jadi semua perjanjian sosial, kontrak sosial, entah itu ala Hobbesian, antara Rousseau, segala macam itu batal karena kemampuan kita untuk menghidupkan liberal mind, bukan liberalisme. Minimal ada liberal mind untuk menghargai orang boleh berpikir dan harus berpikir, supaya dialektikanya muncul tuh. Nah, tutorisasi selama ini adalah NKRI harga mati, 4 pilar apa namanya tuh, MPR segala macam itu. Jadi kondisi intelektual kita tidak dihasilkan karena pedagogi, tapi karena demagogi itu. Satu anggota DPR yang dekat sini itu demagog semua itu. Ya, karena dari awal dia tidak ditrain untuk bertengkar. Dia ditrain untuk patuh pada feodalisme internal partai itu. Jadi sekarang kita ada dalam upaya untuk regain our liberal mind tuh. Orang akan bilang Rocky Gerung pro liberalisme. Lo dari awal negeri ini didirikan dengan ide liberalisme. Kalau nggak ada liberalisme nggak merdeka negeri ini. Kan liberalisme artinya merdeka itu. Dan apalagi kalau dari segi sejarah itu, karena Partai Liberal menang di Belanda, maka ide-ide tentang kemerdekaan ditumbuhkan juga di Indonesia. Jadi connecting ideas itu yang kita sebut sebagai basis kehidupan kita dari awal terkoneksi dengan perubahan-perubahan di dunia. Tidak ada sejarah Indonesia, yang ada sejarah dunia, di mana Indonesia bagian dari sejarah itu. Ya.